Dia mengenai ilmu, perangilah dia gitu kan. Ya. Nah itu bagaimana Ustaz? Dalam Islam itu manusia ini dibagi dua. Satu muslim, satu kafir. Jin pun dibagi dua. Buka surat Al-Jin juz 29. Wa inna minnal muslimun. Kami ada yang muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang kafir. Jadi jin itu betul bagi dua. Jin muslim dengan jin kafir. Orang muslim pun dua. Orang manusia pun dua, muslim dan kafir. Nah, yang kafir tadi dibagi dua lagi. Kafir dibagi dua. Yang satu disebut dengan kafir zimmi. Diambil dari kata zimmah. Ditanggung nyawanya oleh orang Islam. Itu zimmah. Yang satu lagi disebut dengan kafir harbi. Diambil dari kata harb, war, perang. Kafir yang boleh diperangi. Nah, setelah kita dapat dua beda. Kafir zimmi, kafir harbi. Apa batasannya? Kapan seorang zimmi bisa berubah menjadi harbi? Maka dijelaskan dalam Al-Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, maka kamu boleh balas dua. Antabarruhum, kamu boleh buat baik. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jika mereka tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, mereka tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, tidak memerangi, memusuhi kamu, maka kamu boleh balas mereka. Antabarruhum, buat baik. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Dua. Nah, sekarang kita ukur. Apakah tetangga saya, Ong Tai Kim, yang Cina itu mengusir saya dari kampung halaman saya, atau memusuhi saya? Nampaknya dia secara zahir tidak memusuhi Pak Ustadz. Dia tetap baik. Dia tetap sebagai tetangga yang sopan. Dia tetap lewat rumah. Apa kabar? Selamat pagi. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita melihat zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang menghitung rahasia yang ada di dalam batinnya. Masalah Cina, banyak juga Cina-Cina itu yang tidak setuju dengan Ahok. Bahkan mereka berjumpa dengan tokoh agama kita, mengatakan inilah yang merusak persatuan kita selama ini. Tak terhitung bapak, adik, saudara-saudara dapat kiriman berita WA, WhatsApp. Ini Jaya Suprana, macam-macam. Yang banyak tidak setuju, yang sesama Cina tidak setuju. Jadi kita tidak diajarkan dalam Islam sweeping, pukul rata. Abu Jahal jahat, Abu Lahab jahat, Abu Sufyan jahat. Tapi ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah, 500 km, Nabi menggunakan jasa seorang guide, penunjuk jalan. Kalau dia pakai jalan biasa, dia sudah dicegat di tengah jalan, karena jalan itu sudah dihadang kafir musyrik. Saat Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, menggunakan jalur dari tepi belok kiri, menelusuri zigzag jalan Laut Merah, baru sampai belok kanan ke Madinah. Yang tahu jalan itu Ibnu Uraiqid. Ibnu Uraiqid itu musyrik, sama agamanya dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Itu menunjukkan Nabi tidak sweeping, pukul rata. Ada yang harbi, ada yang zimmi. Maka dalam konteks DKI atau bahkan sampai ke Pekanbaru, Sumatera, maka saya tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Satu yang berbuat di sini, lalu saya habisi semua, lalu saya khutbah Jumat. Semua toko-toko yang ada dekat masjid ini halal, alhamdulillah semuanya. Maka saat itu saya sedang tidak adil. Begitulah adilnya Islam. Agama kami agama yang membawa rahmat, tapi kami tidak diam kalau kami dizolimi. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Agama kami agama rahmat. Bahkan ketika semut-semut yang ada dalam lubang tanah pun tak boleh disakiti. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kalian buang air kecil di dalam lubang tanah. Tak boleh. La taqta'unna syajaratan. Ketika Nabi melepas pasukan menuju Mu'tah perang, Nabi pidato di depan pasukan. Apa kata Nabi? La taqta'unna syajaratan. Jangan potong pokok kayu. La ta'qiranna nakhlan. Jangan cabut pohon korma. La tahdimu buyutan. Jangan hancurkan rumah. La taqtulu sabiyan murdi'a. Jangan bunuh anak kecil sedang menyusui. Wala syaikhan faniya. Jangan bunuh orang tua renta. Itu baru ada kesepakatan Jenewa PBB. Tidak boleh membunuh wartawan, para medis, dokter. Sekarang, zaman dulu kalau sudah perang, hancurkan rumahnya, ratakan dengan tanah. Ambil anak gadisnya menjadi budak-budak hamba sahaya. Begitu hukum kejahiliyah dulu. Tapi Islam begitu lembutnya. Kami agama yang membawa rahmat.
tapi kami tidak diam kalau kami dianiaya. Mukmin seperti lebah. Kalau dia hinggap, tidak ada ranting yang patah. Sampai hari ini belum ada ranting patah gara-gara lebah, kecuali lebahnya 3 truk. Yang dia makan adalah nektar, saripati bunga, bersih, suci. Belum pernah kita lihat lebah pakai narkoba itu. Yang dia keluarkan pun bersih. Yang dikeluarkannya itu adalah madu. Tidak pernah mengganggu. Yang dimakannya bersih, yang keluar bersih. Tapi dia jangan diganggu. Lebah jangan coba ganggu. Kalau kita panah itu lebah, dia akan kejar kita. Masuk kita ke kolam, dia tidak pergi, dia tunggu. Begitu kepala kita muncul, baru dia bantai. Nah, itu orang Islam. Kemarin lebah itu keluar, bukan main, ramai lebah itu. Hati-hati, lebah kalau sudah mengamuk, sampai presiden pun harus lari. Takut dia dengan lebah itu mengamuk. Masalul mu'minin kamasalil nahli. Orang beriman seperti lebah. Saya selama di Mesir tinggal di rumah lantai bawah, sahibul baitnya di atas, di pemukiman. Dia di atas, kami di bawah. Nama tuan rumahnya Baba Yosef Hana. Agamanya Kristen Koptik. Kalau kami bayar sewa rumah ke atas, Sabahal khair Baba, good morning. Sabahan nur, tafadhal ya ibni, kaifa haluk? Apa kabar? Bi khair. Alhamdulillah. Insyaallah. Masya Allah. Tapi salib dia besar di atas. Sampai suatu hari kami katakan ke Baba Yosef Hana, Baba, ya sekarang tuan-tuan rumah semua menaikkan rumah. Apakah rumah kami juga mau naik? Iya, rumah mau saya naikkan. Kalau rumah ini naik sewanya kami tak sanggup, kami mau pindah. Kami mau cari rumah yang lebih kecil. Kata dia, saya mau operasi karena saya kena kanker, cancer, saratan. Ana musab bi saratan. Saya kena penyakit kanker. Jadi kalian harus naik sewa rumah. Kalau Baba naikkan sewa rumah, kami pindah. Apa kata dia? Tidak jadi saya naikkan sewa rumah dan kalian tetap di sini. Sampai saya tamat sewa rumah tak naik. Makanya saya kasihan sekali kalau dia masuk neraka jahanam. Tapi tidak menjadikan saya menjadi orang yang pluralisme, sekuler, liberal. Lalu saya katakan semua masuk neraka kecuali tuan rumah saya kena baik dulu rumah tanah. Tetap timbangannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan dia menyebut 3, ilahul ab, ilahul ib, rohul kudus. Anak Allah, Allah Bapa, rohul kudus. Haleluya. Nauzubillah. Maka dia tidak diterima karena dia salisu salasa. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Maka kafirlah orang yang mengatakan salisu salasa, 3 dalam 1, 1 dalam 3, trinitas. Tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa saya pernah berdekatan, berdampingan, bahkan satu atap cuman beda lantai, pernah bertahun-tahun dengan non muslim. Wallahu a'lam.